guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Cancel culture itu sebetulnya kan, tapi jawaban spoilernya dulu ya. Cancel culture tuh dibutuhkan kalau zaman sekarang gitu. Tapi idealnya enggak. Jadi cancel culture tuh kan sebetulnya berasal dari kultur ini ya. Kalau di Game of Thrones tuh kan si Cersei Lannister diarak gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau ada orang salah itu diarak kan. Terus kayak dia ibaratnya di cancel lah dari kota itu gitu. Entah itu dipukulin, entah itu apalah. Pokoknya zaman barbar kan gitu ya. Zaman monarki yang hukumnya gak jelas gitu. Tapi yang jadi menarik adalah kalau di kota tuh kalau satu orang udah dipermalukan kayak gitu, dia udah dosanya hilang. Mungkin memang dia masih digosipin dan lain sebagainya. Tapi kayak udah dosanya hilang. Dia gak bisa kerja, dia gak jadi kalau misalnya dia pekerja, misal dia tukang kopi, tukang beras gitu, dia bisa balik lagi cuy, gitu. Dia bisa balik lagi. Nah yang jadi masalah di cancel culture adalah dia nggak bisa balik lagi kalau cancel culture. Jadi kayak ibaratnya gini, ada aktor atau K-pop lah ya, misalnya skandal K-pop apa gitu. Kalau udah ketahuan bener ternyata dia melakukan itu, ya udah habis di cancel dia nggak bisa balik lagi. Bahkan kalau di orang Korea mungkin nggak boleh balik lagi ke pekerjaan apapun kan. Nah di Indonesia sayangnya memang orang bisa balik lagi seenaknya kalau di Indonesia. Atau bahkan jadi dutanya. Misalnya dia menghina Pancasila jadi duta Pancasila gitu. Which is nice sih sebenarnya ya. Kalau dia ada proses perubahannya. Tapi gak secepat itu kayaknya harusnya. Di Korea juga harusnya gak se-ekstrim itu sih nge-cancelnya. Jadi hukum yang ideal tuh adalah hukum yang memang bikin jerak. Tapi ya sesuai porsi. Kalau kita ngomongin cancel culture itu kadang gak sesuai porsi, kadang salah sasaran. Jadi gak ideal sebenarnya. Apakah butuh sekarang? Ya butuh. Karena kan kadang ada politisi-politisi yang seenaknya atau mungkin orang yang seenaknya lah melakukan kekerasan seksual itu. Kalau memang segala cara gak bisa dilakuin baru cancel culture gitu. Jadi dengan syarat cancel culture itu cara terakhir sih. Karena itu cara yang paling tidak adil sebetulnya. Buat korban maupun pelaku. Si korban jadi ke-expose, pelaku juga jadi ke-expose juga. Dan keduanya sangat bisa berbalik dengan mudah. Jadi korban kalau nge-cancel, korbannya bisa jadi di-cancel sama orang karena dia suka nge-cancel nih. Males gue pribadi males nge-hire orang yang tukang cancel culture. Ngapain? Harmful buat perusahaan gue gitu. Jadi dia juga secara gak langsung akan di-cancel kayak si Rafil Safat tuh kan. Siapa yang mau nerima dia? Dia masih kuliah sih ya. Tapi siapa sih yang mau nerima dia gitu? Ada mungkin ya orang atau perusahaan dengan values yang sama. Tapi dia menutup kemungkinan itu dengan dia nge-cancel banyak hal gitu sih. Itu buat korban. Buat pelakunya bisa dapat hukuman yang gak adil gitu. Karena gak sepadan lah dengan kejahatannya gitu. Atau bahkan fitnah. Itu juga kan lebih kejam ya daripada pembunuhan. Jadi idealnya sih hukuman tuh harusnya adil. Jadi antara orang gak sadar diri atau kitanya yang gak konsisten. Sebetulnya dua-duanya sih. Harusnya kalau di Jepang kan misalnya orang korupsi gitu. Ya dia kalau ketahuan mengundurkan diri dong. Atau kayak misalnya dia bikin keputusan yang salah gitu. Let's say Kapolri deh ya. Karena misalnya anak buahnya salah kanjuruhan. Ngebunuh ratusan orang secara tidak sengaja. Kalau di Jepang itu dia udah ngundurin diri cuy. Harusnya semua polisi di Malang mengundurkan diri itu. Terutama yang terlibat di sana. Gitu sih. Kalau di Jepang gue yakin kayaknya orang bakal mengundurkan diri sih. Gak perlu Kapolri deh. Kapolres aja lah. Kapolres Malang tuh. Gitu. Jadi menurut gue untuk beberapa tragedi kayak gak sadar diri aja sih. Gitu. Atau mungkin gue gak tahu lah bikin stun apapun ya. Sebenarnya bukan stun sih. Lebih ke tanggung jawab sih. Gitu. Jadi orang tuh kalau di sini nggak setanggung jawab di Jepang misalnya ya karena emang bukan culture kita juga sih ya nggak nyalahin. Terus kalau orangnya dibilang nggak konsisten iya juga karena kita cenderung
pemaaf juga. Gampang marah, gampang maafin, gampang lupa juga orang Indonesia tuh. Banyak kasus yang gampang dilupain. Ariel Luna. Ya orang nggak lupa sih ya. Tapi atau si ini yang video kesebar tuh si Gisel. Kan orang biasa aja, santai-santai aja. Gampang marah, gampang lupa, gampang maafin gitu. Jadi harusnya kalau di Indonesia mungkin yang bisa diperbaiki adalah orangnya harus lebih sadar diri. Sama orang-orang juga ya udah sih jangan terlalu jahat, tapi di sisi lain jangan terlalu pemaaf juga. Apalagi kalau memang kejahatannya berat ya. Kayak Kanjuruhan gitu menurut gue kayaknya worth untuk diperjuangkan untuk mengadili siapapun yang terlibat. Meskipun gue nggak tahu itu terjadi karena apa ya. Tapi dari opini populer kan hakim bilang karena angin ya itu kayak gue agak skeptis ya itu ya. Tapi gue nggak beropini apapun soal itu. Cuman kayak masa nggak ada pelakunya sih gitu. Masa nggak ada yang provokasi. Masa nggak ada CCTV atau apa gitu. Gue nggak tahu sih. Cemiu buat kalian ya. Tidak ada apa ya. Gue tidak menuduh Polri atau masyarakat karena dua-duanya kayaknya ada porsinya. Bijaknya sih nggak ada cancel culture. Harusnya menurut gue sih hukum masa depan ditentukan oleh AI. Kan cancel culture tuh siapa sih yang berhak menghukum orang? Kan itu pendapat masyarakat ya. Dan bisa aja masyarakat tuh salah. Bisa aja gini loh. Tadi kan kita ambil contoh yang cancel culture yang bagus gitu. Sesuatu yang memang perlu di cancel. Tapi gimana kalau gini? Orang yang kita cancel sebenarnya adalah Einstein-nya zaman kita. Atau Galileo-nya zaman kita. Ini menurut gue ini sih. Bisa jadi problematik banget cancel culture tuh. Misalnya ada orang nih bikin penemuan tentang fisika lah gitu. Terus kayak enggak kok nggak gitu. Kan matahari yang di tengah misalnya gitu. Terus ternyata ada penemuan bahwa ternyata bumi yang di tengah loh gitu. Ya meskipun itu nggak make sense. Tapi anggap aja itu bener gitu ya. Dia bisa aja di cancel karena itu sih. Jadi menurut gue yang paling baik tuh kalau hukum tuh ditentukan oleh algoritma yang sangat pintar. Jadi bisa seobjektif itu. Meskipun sekarang AI pun punya bias ya. Tapi kayaknya masyarakat lebih bias sih. Lalu tahu nggak kasus Pak RW gitu atau Pak RT ya. Yang dia tuh marahin ruko yang ke tengah jalan. Tapi malah dia yang di cancel sama warganya. Itu ada. Oke. Kesimpulannya sih cancel culture tuh sekarang sebenarnya masih dibutuhkan. Apalagi buat cara terakhir ya. Kalau misalnya orang utang nggak bayar-bayar, ya kan. Kalau misalnya orang udah ke pengadilan dan sebagainya nggak diproses, cancel aja gitu. Tapi itu juga mengandung problem di mana orang inosen bisa jadi ngaruh, termasuk korban juga bisa kena ngaruh dari cancel culture kayak Rafil Safat yang dia juga pernah di cancel sama HR kan. Yang ini gue tandain nih gitu kan. Korban bisa jadi jelek namanya, pelaku juga bisa jadi jelek banget namanya sampai dia nggak bisa hidup dengan tenang. Ya, jadi marilah kita berdoa supaya AI bisa memperbaiki si proses hukum ini biar nggak ada cancel-cancelan tapi diproses secara hukum di institusi yang legal dengan adil, seadil-adilnya. Paling buat lo yang mau nonton lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tentang hal-hal yang menarik dalam kehidupan, itu lo bisa join YouTube membershipnya 1% atau 1% podcast, di mana gue bakal ngejawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin lebih detail dan lebih baik, lebih banyak juga daripada yang gue publish di yang non membership. Silakan join YouTube membership, oke?